Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Yurivian Utomo dari kelas MD 507. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan judul Analisis Bisnis Digital, menggunakan nanti Traveloka sebagai studi kasus. Jadi di presentasi ini, kita akan membahas konsep bisnis digital, jenis-jenisnya, hingga penerapannya dalam perusahaan digital di Indonesia. Oke, untuk memulai pembahasan, kita perlu memahami dulu konteks perkembangan bisnis saat ini. Jadi saat ini kita berada di era transformasi digital, di mana bisnis digital berkembang sangat pesat karena kemajuan internet dan teknologi. Konsumen semakin mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan akses online dalam hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pemesanan perjalanan. Kondisi ini mendorong banyak pembisnis konvensional beralih ke model bisnis digital agar tetap relevan dan kompetitif. Dari konteks tersebut, kita masuk ke pembahasan konsep dasar, yaitu pengertian bisnis digital. Apa sih itu bisnis digital? Bisnis digital itu adalah aktivitas bisnis yang memanfaatkan media digital sebagai sarana utama dalam promosi, transaksi, dan pelayanan. Bisnis digital memanfaatkan teknologi internet untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu. Selain itu, bisnis digital dapat berupa layanan, produk digital, maupun platform yang berfungsi memfasilitasi transaksi antara konsumen dan penyedia jasa. Operasional bisnis digital sangat bergantung pada teknologi seperti aplikasi, website, dan cloud computing. Jadi setelah memahami definisinya, berikut ciri-ciri utama dari bisnis digital. Jadi yang pertama itu bisnis digital berbasis teknologi seperti internet, aplikasi, dan platform digital. Kedua, transaksi dapat dilakukan secara online kapan saja tanpa batasan waktu dan lokasi. Dan ketiga, proses bisnis banyak yang berjalan secara otomatis, mulai dari pembayaran, booking, sampai tracking. Terus yang keempat, bisnis digital berbasis data, terutama data perilaku konsumen untuk mendukung strategi bisnis. Dan yang terakhir itu, bisnis digital sangat fokus pada customer experience agar layanan lebih personal dan optimal. Untuk memperjelas posisi bisnis digital, kita bandingkan dengan bisnis konvensional. Jadi seperti kita lihat sendiri di tabel ini, pada bisnis konvensional, lokasi usaha itu bersifat offline dan jangkauan pasar cenderung lokal atau regional. Sebaliknya, bisnis digital beroperasi secara online dan jangkauan pasar bisa global. Terus interaksi pelanggan pada bisnis konvensional dilakukan secara tatap muka, sedangkan bisnis digital melalui aplikasi atau chat. Dari sisi biaya, bisnis digital lebih efisien dan transaksi dapat berlangsung real time selama 24 jam. Selain itu, bisnis digital memanfaatkan data analytics, sementara bisnis konvensional umumnya minim data pelanggan. Selanjutnya, bisnis digital dapat diklasifikasikan sebagai ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan materi bisnis digital sesi 14 yang saya pelajari, bisnis digital dibagi menjadi tiga jenis utama. Pertama, versi digital dari bisnis non-digital. Kedua, fasilitator digital dari bisnis non-digital. Ketiga, bisnis digital hybrid. Setiap jenis memiliki strategi pemasaran dan target pasar yang berbeda. Jadi jenis yang pertama adalah versi digital dari bisnis non-digital. Jenis ini merupakan bisnis yang menawarkan versi digital dari produk fisik. Contohnya seperti e-book, jurnal, atau e-comic. Produk diubah jadi format digital, jadi sehingga mudah didistribusikan. Keunggulannya antara lain distribusi cepat, biaya produksi rendah, akses mudah bagi konsumen, dan tidak memerlukan stok fisik. Dan yang kedua adalah fasilitator digital. Fasilitator digital berfungsi mempertemukan konsumen dengan penyedia jasa atau produk melalui teknologi digital. Contohnya adalah marketplace, transportasi online, dan online travel agent. Bisnis ini tidak selalu memiliki produk sendiri, tapi menyediakan platform untuk mempermudah transaksi. Dan yang ketiga adalah bisnis digital hybrid. Bisnis digital hybrid merupakan kombinasi dari beberapa jenis bisnis digital dalam satu platform. Tujuannya adalah memaksimalkan pendapatan dan memperluas layanan. Bisnis hybrid biasanya memiliki layanan inti, kemudian ditambah layanan tambahan yang terintegrasi sehingga membentuk ekosistem lengkap. Contoh adalah super app yang menggabungkan travel, payment, dan lifestyle. Nah, setelah kita memahami konsep dan jenis-jenis bisnis digital, kita masuk ke studi kasusnya. Studi kasus yang saya pilih kali ini adalah Traveloka, sebuah perusahaan layanan perjalanan dan gaya hidup berbasis digital.
Traveloka merupakan perusahaan digital asli Indonesia yang berkembang pesat dan kini menjadi bisnis hybrid. Perusahaan ini menarik untuk dianalisis karena mencerminkan penerapan konsep bisnis digital secara nyata. Berikut adalah profil singkat Traveloka. Traveloka didirikan pada tahun 2012 dan beroperasi melalui aplikasi mobile serta website. Peran utama Traveloka adalah sebagai platform penghubung antara konsumen dan penyedia jasa layanan. Layanan utama Traveloka meliputi pemesanan tiket pesawat, hotel, dan akomodasi, transportasi darat, serta aktivitas wisata. Berdasarkan profil tersebut, kita dapat menentukan jenis bisnis digital Traveloka. Traveloka itu termasuk fasilitator digital karena memfasilitasi pemesanan tiket dan hotel secara online serta menghubungkan konsumen dengan maskapai atau hotel. Selain itu, Traveloka juga berkembang menjadi bisnis digital hybrid dengan menyediakan layanan tambahan seperti pay later, asuransi perjalanan, dan layanan lifestyle. Jadi kesimpulannya, Traveloka adalah fasilitator digital yang berkembang menjadi hybrid. Lalu selanjutnya kita analisis dulu keunggulan bisnis digital yang dimiliki Traveloka. Keunggulan bisnis digital Traveloka sejalan dengan konsep dalam materi, yaitu pasar tanpa batas, potensi penghasilan besar, dan pemanfaatan teknologi digital. Ketiga aspek ini menjadi dasar daya saing Traveloka di industri pariwisata digital. Traveloka itu dapat diakses selama 24 jam tanpa batasan waktu operasional. Konsumen dapat berasal dari berbagai daerah, bahkan luar negeri tanpa membutuhkan kantor fisik. Penggunanya hanya memerlukan koneksi internet untuk melakukan pemesanan tiket atau hotel. Hal ini membuat Traveloka menjadi pangsa pasar yang sangat luas. Keunggulan berikutnya adalah potensi penghasilan. Bisnis digital memiliki potensi penghasilan besar karena transaksi tidak terbatas, waktu, dan dapat melayani banyak pelanggan secara bersamaan. Traveloka memperoleh pendapatan dari komisi transaksi, biaya layanan, partnership, bundling flight dan hotel, serta layanan finansial seperti paylater dan asuransi. Dengan skala penggunaan yang besar, pendapatan dapat meningkat signifikan dengan biaya operasional yang relatif tetap. Yang keunggulan yang ketiga itu Traveloka memanfaatkan teknologi digital secara optimal melalui aplikasi mobile dan website. Sistem pembayaran digital mendukung berbagai metode termasuk paylater. Selain itu, Traveloka menggunakan e-ticket, e-voucher, integrasi sistem dengan mitra, serta customer support online. Teknologi ini mempercepat proses transaksi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kita bahas transformasi digital Traveloka. Traveloka mentransformasi proses pemasaran secara dari offline ke online. Perusahaan membangun sistem layanan yang terintegrasi dalam satu aplikasi dan mengembangkan ekosistem perjalanan serta lifestyle. Transformasi ini berorientasi pada efisiensi proses, kemudahan pelanggan, dan inovasi produk. Dampaknya, perilaku konsumen dalam merencanakan perjalanan berubah secara signifikan. Nah, namun transformasi digital juga memiliki tantangan. Secara umum, tantangan transformasi digital meliputi faktor manusia, keterbatasan sumber daya, strategi bisnis yang harus jelas, dan proses bisnis yang fokus pada pelanggan. Secara spesifik, Traveloka menghadapi persaingan ketat dengan OTA lain, ketergantungan pada mitra maskapai dan hotel, risiko keamanan data, dan perubahan teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu, diperlukan strategi perkembangan bisnis ke depan. Beberapa usulan pengembangan untuk Traveloka antara lain itu ada pemanfaatan AI untuk personalisasi, lalu ada penggunaan Big Data Analytics, dan integrasi IoT seperti Smart Hotel dan Smart Tourism. Selain itu, Traveloka dapat memperkuat UMKM wisata lokal, mengembangkan program loyalitas, serta meningkatkan cyber security untuk pelindungan data pelanggan. Nah, jadi sebagai ringkasan, bisnis digital memanfaatkan teknologi digital dalam promosi transaksi dan layanan. Perbedaan utamanya dengan bisnis konvensional adalah jangkauan pasar yang lebih luas, efisiensi, dan transaksi real time. Terdapat tiga jenis bisnis digital, dan Traveloka merupakan contoh fasilitator digital yang berkembang menjadi hybrid dengan keunggulan teknologi dan pasar tanpa batas. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bisnis digital merupakan model bisnis yang sangat relevan di era transformasi digital. Traveloka sebagai studi kasus menunjukkan bagaimana bisnis digital dapat berkembang melalui pemanfaatan teknologi, inovasi layanan, dan strategi yang tepat. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, Traveloka berpotensi tetap kompetitif di masa depan.
Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.